Mengeja adalah hal sederhana, tapi justru kesederhanaan adalah hal yang menarik. Walaupun begitu, proses ejaan bahasa Indonesia yang tepat melalui proses yang panjang. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roshifa Delia dengan NIM 2514016028. Saya dari program studi Sastra Indonesia kelas A. Keberadaan saya di sini untuk menjelaskan kembali materi pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Dr. Nina Kuina Hadi Putri MPD. Sejak kita kecil, ejaan yang diajarkan oleh orang tua di rumah, oleh guru di sekolah adalah hal yang jelas dan mutlak, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan lebih lanjut. Tapi, apakah kalian tidak penasaran bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Pada tahun 1901, ejaan bahasa Indonesia pada saat itu menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang disusun oleh Carolus Adriaen van Ophuijsen, seorang Belanda. Nah, teori saya ini ada kaitannya dengan ahli bahasa Belanda yang menemukan bahasa pengantar penjajahan yang sudah kita bahas di materi pertama. Tapi itu cuma teori saja. Oke, menurut kalian relevan enggak? Kita lanjut. Penyusunan ejaan ini dilakukan bersama Namawi Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Di antara semua ejaan bahasa Indonesia, setelah tahun-tahun setelahnya, menurut saya ejaan Van Ophuijsen ini paling khas. Karena penggunaannya tuh sangat menggambarkan zaman jadul dan zaman-zaman bahari. Ya kan? Kalian setuju tidak? Kalau ejaan Van Ophuijsen ini benar-benar unik dan sangat berbeda signifikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai sekarang. Lalu setelah itu pada tahun 1947 Menteri Pendidikan Suwandi menetapkan ejaan Republik yang ditetapkan pada masa pasca kemerdekaan. Jadi menurut saya perpindahan antara ejaan Van Ophuijsen lalu ke ejaan Republik itu memiliki perbedaan sehingga kita mudah membedakannya. Jadi teman-teman, ejaan Van Ophuijsen ini tuh dia contoh misal huruf U yang kita gunakan sekarang di ejaan Van Ophuijsen itu U adalah OE. Jadi kalau guru kayak GURU pada zaman ejaan Van Ophuijsen itu penulisannya GOEROE. Nah, itu yang membedakan sehingga menurut saya itu adalah perubahan yang signifikan karena kaidah kebahasan kita pada ejaan Republik itu lebih dilengkapi, lebih dibuat dengan suatu yang lebih struktural gitu.
Nah, teman-teman, jadi di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Jadi, prefiks adalah awalan, sufiks adalah akhiran, konfiks adalah awalan dan akhiran, dan infiks adalah sisipan. Nah, jadi penggunaan prefiks itu seperti makan, melihat, begitu. Sedangkan contoh penggunaan sufiks dia akhiran, jadi kayak makanan. Nah, kalau konfiks dia awalan dan akhiran, jadi contohnya seperti melupakan. Nah, kalau sisipan dia lebih seperti kata tunjuk itu dari telunjuk. Kata suling itu dari seruling. Nah, demikian materi yang saya sampaikan terkait soal ejaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam budaya, budayakan salam. Sampai jumpa di materi selanjutnya.